Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada media muda. Uh, Nama saya Muhammad Akmal Firdaus bin Ruslan, nomor metrik MC 231025225. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kemahiran mengarang sebagai alat pembinaan nilai kemanusiaan dalam kalangan murid. Dan fokus saya adalah bagaimana aktiviti mengarang ini bukan hanya sekadar melatih bahasa, akan tetapi ia juga berfungsi membina sasya dan nilai dalam diri murid lah. Untuk slide seterusnya terdapat isi kandungan, dan isi kandungan tersebut adalah pengenalan, makna dan kepentingan mengarang, peranan penulisan sebagai medium ekspresi, contoh aktiviti PDP berasaskan nilai kemanusiaan, cabaran dan etika emosi. Keenam, pendekatan guru dalam membimbing murid, dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk bagian pengenalan ini, saya akan terangkan serba sedikit. Seperti kita tahu, kemahiran mengarang ini adalah kebolehan murid untuk menyampaikan ide, maklumat, dan perasaan secara teratur dan bermakna melalui tulisan. Dalam PDP Bahasa Melayu, mengarang sebenarnya bukan hanya untuk skor peperiksaan sahaja, tapi ia adalah salah satu kaedah untuk membimbing murid untuk mengenali diri mereka sendiri, memahami dunia sekeliling, dan mengembangkan kematangan pemikiran mereka. Jadi oleh itu pengajaran mengarang perlu disusun dengan tujuan membina nilai, bukan hanya sekadar menghasilkan karangan yang panjang semata-mata. Seterusnya yaitu makna dan kepentingan mengarang. Seperti yang dilihat, terdapat 3 makna dan kepentingan yang telah saya sediakan, yaitu membentuk emosi dan sasya murid. Yaitu seperti melalui penulisan, murid dapat menzahirkan perasaan marah, sedih, atau gembira dengan cara positif dan terkawal lah dalam penulisan mereka. Dan secara tidak langsung boleh membantu kestabilan emosi serta meningkatkan empati terhadap orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya fikir dan imajinasi. Seperti mengarang boleh melatih murid secara kreatif, menyusun hujah, dan menyelesaikan masalah. Dan ini juga dapat membina kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menanam nilai kemanusiaan. Jadi dengan mengarang ini juga murid boleh belajar menilai isu sosial dan kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dan melalui karangan ini juga mereka dapat memahami kesusahan orang lain dan menjadi insan yang prihatin. Saya akan ringkaskanlah tiga-tiga ini. Seperti kemahiran mengarang ini penting sebab ia adalah satu seperti sebenarnya menggabungkan pemikiran, bahasa, dan emosi melalui proses merancang dan menulis. Jadi murid boleh belajar menilai sesuatu dengan isu yang lebih mendalam, bukan hanya menerima maklumat secara pasif, tetapi pada masa yang sama juga mereka ini dapat mengasah imajinasi, kreativiti, serta keupayaan untuk menyusun hujah. Jadi kemahiran ini sangatlah bernilai. Jadi kemahiran hidup jadi ia ada satu kemahiran hidup yang ada nilai tambah sebab ia dapat membentuk upayaan murid untuk berfikir secara rasional dan berkomunikasi dengan berkesan lah. Yang seterusnya yang keempat yaitu peranan penulisan sebagai medium ekspresi. Terdapat 3 yang telah saya sediakan. Itu pertama, melakukan perasaan dan pengalaman. Seperti penulisan ini ataupun mengarang ini memberi ruang kepada murid untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Sebagai contoh, menulis jurnal harian atau karangan reflektif tentang pengalaman pribadi. Yang kedua, menyuarakan pandangan sosial seperti karangan memberi peluang murid menilai untuk isu seperti kemiskinan ataupun yang terbaru sekarang bully cyber ataupun bully secara fisikal lah.
Jadi ini secara tidak langsung dapat memupuk kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang ketiga yaitu membina jati diri dan suarakan diri. Jadi dengan gaya penulisan, murid dapat membentuk identiti serta nilai diri sendiri mereka. Jadi penulisan menjadikan murid lebih yakin untuk berpikir secara terbuka dan bersuara secara beretika. Saya akan menjelaskan seperti penulisan ini merupakan merupakan salah merupakan salah satu cara murid untuk mengekspresikan diri mereka. Ada murid mungkin pendiam dalam kelas, tetapi mereka mampu meluap perasaan dan pendapat melalui tulisan, sebagai contoh jurnal reflektif ataupun penulisan cerita. Jadi, murid dapat meluapkan perasaan gembira, sedih, atau marah secara lebih sehat. Secara tidak langsung juga dapat membantu mereka mengenali emosi sendiri dan belajar cara menyampaikan secara beradab. Dan disinilah nilai kemanusiaan itu seperti empati, belas kasihan, dan rasa tanggung jawab ini boleh dipupuk. Terusnya itu activity PDP berasaskan nilai kemanusiaan seperti kolaboratif lah contoh aktivitinya. Salah satu activity yang telah saya sediakan yaitu penulisan cerita empati dengan tema mangsa banjir. Jadi guru akan menaikkan video tentang orang mangsa banjir. Langkah kedua, murid akan berbincang sejarah kumpulan tentang perasaan dan puncak kejadian. Seperti orang mangsa banjir ini pasti akan merasa risau tentang sekeliling mereka seperti orang tua, adik-beradik, dan sebagainya lah. Dan puncak kejadian mungkin murid boleh berpikir tentang disebabkan hujan yang tidak berhenti, menyebabkan air itu terus naik menaikkan air banjir itu terus naik tanpa henti. Dan langkah ketiga yaitu murid menulis dari perspektif mangsa tersebut, mungkin bagaimana mereka menghadapi bencana banjir itulah. Dan langkah yang keempat, murid akan hasilkan karangan dan mereka akan bentang di hadapan kelas. Dan untuk sabar dan etika emosi dapat dua, yaitu isu pribadi yang sensitif, konflik nilai dan pandangan. Ada murid yang menulis tentang kisah keluarga seperti trauma atau tekanan emosi mereka lah. Contohnya macam ada masalah keluarga ataupun ada konflik yang berlaku. Jadi guru perlu peka agar penulisan tidak membuka aib atau mengundang kesedihan yang berlebihan lah. Dan untuk yang kedua, konflik nilai dan pandangan, murid mungkin mempunyai pendapat yang berbeda tentang isu sosial dan guru perlu membimbing mereka menghormati pandangan mereka disebabkan pandangan yang berbeza. Jadi walau bagaimanapun pengajaran mengarang ini ada cabaran juga lah. Kadang-kadang murid mereka terlalu menulis isu pribadi ataupun pengalaman sensitif. Jadi guru perlulah berhati-hati untuk memastikan penulisan murid dirahasiakan. Oleh itu, penulisan penulisan yang melibatkan emosi perlu dipantau supaya tidak menjejaskan kesejahteraan murid. Dan seterusnya pendekatan guru dalam membimbing murid. Terdapat 4 yang telah saya sediakan, yaitu pertama menanam empati dan komunikasi terbuka. Seperti guru perlu mewujudkan suasana PDP yang selamat dan menyokong. Murid bebas menulis tanpa rasa takut ataupun dihakimi lah. Jadi murid boleh menulis karangan meluap apa yang mereka ingin luahkan. Jadi mereka tidak perlu rasa takut karena dikarenakan hanya guru yang membaca. Seterusnya itu menggunakan bahan bacaan berasaskan nilai. Jadi guru akan
pilih teks yang mempunyai message kemanusiaan, contohnya kisah persahabatan, pengorbanan ataupun keadilan lah. Maksudnya dia lebih kepada nilai-nilai murni. Seterusnya guru akan membuat penilaian berbentuk reflektif. Jadi guru akan menilai dari aspek isi dan nilai yang diterapkan, bukan hanya sekadar tata bahasa. Jadi guru guru akan menilai daripada isi apa yang murid ingin sampaikan. Dan yang terakhir yaitu bimbingan emosi dan maklum balas yang positif. Guru akan memberi komen yang membina dan untuk menggalakkan murid terus menulis dengan kejujuran dan empati. Dan selepas mereka menulis, guru akan memberi maklum balas yang positif lah, seperti apa yang perlu dibaiki dan sebagainya. Dan seterusnya, sebagai reflektif saya sebagai seorang bakal guru, mungkin saya melihat Kementerian Mengarang ini sebagai peluang untuk membimbing murid bukan hanya sekadar dari segi bahasa, tetapi juga dari segi pembangunan nilai dan pemikiran setiap karangan yang mereka hasilkan. Sebenarnya menggambarkan dunia dalam dalaman mereka lah, begitu. Jadi saya percaya sebagai guru perlu menjadi pembimbing yang sensitif, empatik, dan terbuka dalam membantu murid untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi untuk yang stage terakhir ini penutup, secara keseluruhannya Kementerian Mengarang ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membina nilai kemanusiaan dalam diri murid. Melalui penulisan juga murid dilatih berpikir, berperasaan, dan bertindak sebagai insan yang berpikir insan yang lebih bertanggung jawab dan membentuk insan yang bertanggung jawab dan empatik. Dan guru juga perlu berperanan memastikan aktiviti mengarang ini disusun dengan lebih baik supaya murid bukan hanya sekadar belajar bahasa, tetapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.